Jumpa lagi dengan Mutiara Sabda Allah. Rabu 3 Desember 2025 dipersembahkan oleh Prodiakon Gereja Santa Maria Bunda Allah, Lamongan Indah, Semarang. Renungan hari ini diambil dari Injil Markus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, renungan pada hari ini memperingati pesta Santo Fransiskus Xaverius, iman dan pelindung karya misi. Hari ini kita diajak untuk merenungkan warta Injil tentang amanat agung Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Ada 3 yang diberikan amanat Yesus kepada murid-muridnya. Yang satu yaitu perintah untuk mewartakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua, saran supaya jangan memaksa orang untuk mau dibaptis kalau memang mereka tidak percaya untuk dibaptis. Yang ketiga, janji Tuhan bagi orang yang percaya akan diselamatkan dan mengalami mukjizat. Semua orang Kristen diharapkan bisa turut mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Terutama kita sebagai prodiakon, kita pun diharapkan bisa mewartakan kabar sukacita tentang Injil kepada sesama kita. Apakah kita sudah menerapkan apa yang ditugaskan Yesus kepada kita sebagai murid-muridnya? Sadarilah bahwa Yesus beramanat harus kita dengar dan kita renungkan setiap hari. Dan tugas kita di dunia adalah mewartakan kabar gembira kepada sesama manusia. Pada hakikatnya, panggilan kita sebagai gereja yang mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa, mewartakan kebaikan kepada segala bangsa tentang Yesus Kristus. Yesus yang naik ke surga berjanji akan datang kembali. Pengharapan iman itu perlu ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pelayanan, melalui persekutuan, melalui ibadah kita, dan terutama dalam pewartaan kita tentang kabar gembira tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus kepada murid-muridnya memberikan anugerah Roh Kudus untuk bisa mewartakan kabar gembira dengan begitu kepandaian yang luar biasa
dalam bahasa yang berbeda-beda, dalam daya mewartakan yang sangat luar biasa. Kita pun bisa seperti murid-murid Yesus mewartakan kabar gembira, karena kita juga akan diberikan kemampuan, diberikan kepandaian seperti murid-muridnya jika kita memang semangat dan niat untuk mewartakan Injil Tuhan. Kita harus bersyukur karena Roh Kudus selalu membimbing hidup kita, karena dengan datangnya Roh Kudus maka gereja yang akan selalu diingatkan oleh Yesus Tuhan yang selalu berjalan dalam pendampingan kepada kita, terutama prodiakon. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra